Gorontalo, sebuah daerah di Sulawesi yang memiliki beragam keunikan. Salah satunya, Karawo yang merupakan kain tradisional khas daerah berjulukan Serambi Madinah tersebut. Keunikan Karawo tidak hanya terletak pada bentuk ornamen sulamannya yang indah, tetapi juga proses pembuatannya yang terbilang rumit. Dari namanya, Karawo mengandung arti menyulam atau mokarawo. Teknik menyulam dalam pembuatan karawo dikerjakan oleh tangan perajin dan tidak dapat digantikan oleh teknik modern. Pembuatan karawo meliputi beberapa tahap, mulai dari pembuatan pola, pengirisan pola, pencabutan benang, dan kemudian diikat kembali hingga tampak pola yang diinginkan di atas kain. Pada awalnya, karawo hanya dibuat oleh masyarakat Gorontalo sebagai aktivitas berkesenian dan keperluan pribadi. Seiring perkembangan waktu, karawo pun mulai memiliki nilai ekonomis. Di tahun 1960-an, produk karawo mulai diperjualbelikan di Gorontalo. Sejak saat itu, karawo terus berkembang. Bahkan pada tahun 2017, busana karawo dengan motif-motif baru ditampilkan pada New York Fashion Week di United States Amerika, sebuah pekan mode bergengsi dan salah satu pekan mode terbesar di dunia. Tampilnya busana karawo pada event yang menjadi rujukan tren mode busana itu tak lepas dari sosok desainer Agus Lahinta. Pria yang menekuni dunia fashion ini membawa karawo pada ajang New York Fashion Week sebagai ajang promosi sekaligus memasuki pasar global. Kalau kita lihat Agus Lahinta atau kita dengar Agus Lahinta pasti identik dengan rumah karawo ya. Jadi menurut saya Agus Lahinta itu termasuk salah satu orang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan karawo hingga bisa seperti sekarang ini. Salah satunya adalah ketika dia membawa karawo mendunia atau mengikuti kegiatan fashion show di New York itu luar biasa dan itu cukup membuat kita di Gorontalo merasa bangga dengan karawo. Tentunya hal itu tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, tetapi di situ ada ide dari Agus Lahinta yang luar biasa. Selain itu, dalam perkembangan usahanya, Agus Lahinta itu memberikan citra tersendiri untuk usahanya, memberikan taste tersendiri untuk produk dari rumah karawo. Jadi, kalau kita sudah melihat orang yang berkerumun memakai karawo, kita akan tahu bahwa itu karawo by Agus Lahinta. Dia pasti akan muncul dengan sendirinya karena memang taste atau brand dari rumah karawo itu sudah kuat. Karawo bagi saya itu adalah kain yang kalau dia terkenal, saya berharap dia juga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi orang-orang yang berada di dekatnya, terutama bagi pengrajinnya. Karena keterkenalan karawo itu akan menjadi sia-sia pada saat pengrajinnya kehidupan mereka itu di bawah dari standar kehidupan yang layak. Maka saya dan Rumah Karawo mempunyai visi bagaimana karawo itu bisa terkenal, tapi juga kesejahteraan juga bisa dirasakan oleh pengrajin karawo di Rumah Karawo. Saya pada saat pertama kali mengangkat karawo, saya yakin banget. Kenapa? Karena karawo ini adalah produk handmade. Pasar dunia, mereka itu sangat mengapresiasi handmade, ya kan? Mereka akan sangat mengeluarkan uang berapa saja untuk produk-produk handmade.
pengalaman saya pada saat saya mengadakan pameran di New York pada tahun 2018, saya ketemu dengan salah seorang fashion editor majalah di New York gitu, dan mereka melihat karawa yang saya bawa dan saya menjelaskan proses pembuatannya yang sangat detail, dan pada saat saya menyebutkan harganya yang menurut saya itu udah affordable, tapi ternyata menurut mereka itu kemurahan, iya kan? Nah disitulah saya melihat bahwa di luar sana klien-klien saya dan rumah karawa yang pada saat saya katakan harga-harga yang di rumah karawa yang lebih dari harga yang ada gitu, tapi ternyata mereka tidak mempermasalahkan itu, karena di mana mereka melihat bahwa karawa ini adalah sesuatu yang dibuat secara handmade dan hasilnya juga sangat indah dibandingkan dengan kain-kain daerah lain. Assalamualaikum. Kenapa saya memilih karawa? Karena karawa itu adalah heritage, adalah kerajinan Gorontalo yang telah ada berpuluh-puluh tahun gitu ya. Tapi ternyata di perjalanan yang saya lihat gitu, keterkenalan karawa itu tanggung dan akhirnya dia berdampak bagi kesejahteraan pengrajin juga yang tanggung gitu ya. Maka disitulah saya membuat semacam keinginan yang begitu besar. Saya harus ngambil ini menjadi sesuatu yang bernilai. Saya harus ambil ini menjadi sesuatu yang harganya mahal. Nah, konsekuensi dari ini adalah saya akan kembalikan juga bagaimana apresiasi saya dan rumah karawa kepada pengrajinnya gitu loh. Nah, sehingga yang terjadi sekarang sampai dengan sekarang, saya yakin dan percaya rumah karawa besar, bagaimana juga saya membesarkan pengrajin karawa yang ada di rumah karawa. Jadi ini bukan hanya saya dan rumah karawa, tapi saya, rumah karawa, dan orang-orang yang ada di rumah karawa, terutama pengrajin karawa. Jadi bagi saya, dengan apa yang selama ini saya lakukan di rumah karawa untuk menitik beratkan peningkatan kesejahteraan mereka, saya berharap ini nantinya akan membawa dampak yang bagus bagi pengrajin dan juga kehidupan mereka, sehingga mereka merasa bahwa dengan saya mengerjakan sulaman karawa, ini sudah bisa saya gunakan untuk menopang kehidupan saya gitu. Jadi saya dan rumah karawa merasa bahwa pada saat pengrajin saya juga akhirnya saya perhatikan dengan memberikan apresiasi yang maksimal, secara otomatis juga akan membawa dampak yang maksimal bagi perkembangan rumah karawa sampai dengan terlihat seperti sekarang. Saya memang pernah ketemu dengan pengrajin, dan ternyata di situ saya melihat puluhan tahun mereka mengerjakan sulaman karawa, tapi ternyata itu tidak berdampak bagi kesejahteraan mereka gitu ya. Sehingga itu yang menjadi salah satu alasan bagi saya untuk saya harus masuk ke bisnis ini, saya harus masuk ke ranah ini agar supaya dengan saya masuk itu bisa meningkatkan kesejahteraan pengrajin, minimal pengrajin saya gitu ya. Dan akhirnya tahun 2014 saya memulai membangun bisnis ini dengan target market yang memang saya waktu itu sudah berpikir saya harus mengangkat dengan target market yang menengah ke atas agar supaya bisa membawa dampak kesejahteraan bagi pengrajin dan orang-orang yang bekerja dengan saya. Nah ini yang saya garis bawahi pada saat awal saya terjun membesarkan rumah karawa atau mendirikan rumah karawa, bagaimana rumah karawa itu besar dan juga membawa dampak kesejahteraan bagi pengrajin dan orang-orang yang bekerja dengan rumah karawa. Pada saat awal-awal saya mulai mengembangkan karawa menjadi sesuatu yang kalau saya istilahkan itu out of the box, sesuatu yang harus keluar dari kebiasaan pengrajin itu, harus mereka mengerjakan suatu konsep, suatu desain, suatu motif yang rumah karawa banget gitu ya. Nah, di awal-awal saya sempat agak berdiskusi yang panjang dengan pengrajin gitu, tapi saya memberikan keyakinan kepada pengrajin bahwa kita harus menciptakan sesuatu yang pasar mau. Kita harus menciptakan sesuatu yang target market kita inginkan. Bukan kita membuat sesuatu yang kita bisa lakukan gitu ya. Nah, diskusi ini ya saya bisa katakan kurang lebih hampir 6 bulan gitu. Saya memaksa dalam tanda petik
pengrajin itu harus mengerjakan sesuatu yang pasar rumah Karawa inginkan. Nah, pada saat mereka mengerjakan itu, akhirnya pola, motif, warna rumah Karawa itu menjadi acuan, dan akhirnya karena pasar menengah ke atas ini menyukai motif-motif ini gitu, akhirnya si pengrajin sudah tidak lagi merasa bahwa motif yang baru yang di-create oleh rumah Karawa itu adalah sesuatu yang istilahnya susah atau apa gitu, karena mereka melihat bahwa ini memang misalnya susah pengerjaannya tapi penjualannya cepat gitu ya. Jadi bagaimana saya mengadakan pendekatan persuasif kepada pengrajin, memberikan kepada mereka apresiasi juga dengan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi saya dan Rumah Karawa bukan mempush keinginan saya kemudian membayar apa adanya gitu, tapi bagaimana keinginan saya dilakukan oleh pengrajin, kemudian keinginan pengrajin itu yang coba kita jawab berupa pemberian insentif yang wajar untuk mereka. Perkembangan Karawa saat ini menurut saya luar biasa, karena apa? Yang pertama, banyak pengrajin yang sudah bisa hidup dari Karawa. Kalau dulu pengrajin itu tidak bisa mengharapkan dari Karawa. Jadi Karawa hanya mereka jadikan sebagai kegiatan mengisi waktu luangnya. Tapi sekarang itu sudah berubah, statement itu sudah berubah. Sekarang Karawa sudah bisa menjadi salah satu penghasilan mereka. Agus Lahinta itu orangnya inovatif, dan memang salah satu hal yang dibutuhkan oleh pengusaha Karawa kita adalah inovasi. Karena memang Karawa ini terlalu lama terbelenggu dalam motif-motif yang konvensional. Nah, sekarang saya lihat dengan munculnya motif-motif baru dari Rumah Karawa, dari Agus Lahinta, itu saya lihat mulai juga berkembang motif-motif lain dari rumah-rumah produksi Karawa lainnya. Ini menarik karena memang Karawa itu tidak bisa monoton, orang akan bosan. Jadi semakin ke sini, semakin variatif motifnya, itu semakin menggugah konsumen untuk membeli produk Karawa. Karena ketika mereka membayangkan Karawa dengan motif A, itu sudah tersedia. Membayangkan dengan motif B, itu sudah tersedia. Even dengan motif bentor pun, itu sudah tersedia. Kemudian dia punya karakteristik tersendiri, jadi dia yang pertama kali menciptakan motif-motif yang di luar motif-motif seperti yang biasa dijual. Dan memang dia punya ciri khas itu rapi dan konsisten seperti itu. Itu memang yang menurut saya adalah citra kuat dari Rumah Karawa. Harapan saya sih Karawa itu bisa diekspor gitu ya, karena proses-proses yang saya lakukan memperkenalkan di ajang fashion internasional, pameran-pameran skala internasional itu sudah gitu ya. Bahkan pernah jualan di galeri di salah satu butik di New York juga sudah pernah gitu, dikenalkan oleh selebriti-selebriti, oleh presiden, oleh menteri dan lain-lain sudah pernah gitu. Nah, saya berharap ini bagaimana bisa masuk ke pasar ekspor, tapi terus terang ini bukan pekerjaan 1-2 tahun, tapi ini pekerjaan tahunan yang dimana membutuhkan keseriusan di lini bawah, pengrajin terutama. Karena saya tahu bahwa ekspor itu adalah bukan bagaimana kita bisa mengirim, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan kontinuitas dari produksi yang bisa diekspor mungkin per 6 bulan atau per 1 tahun gitu. Nah, ini adalah tantangan yang terbesar gitu. Bagaimana saya bisa men-set up pengrajin-pengrajin dan orang-orang yang bekerja dengan saya untuk bisa mengerjakan dengan skala yang lebih besar dengan kualitas yang paling bagus. Karena kalau kita berbicara ekspor, kita harus berbicara tentang kualitas. Dan kita juga harus berbicara tentang jumlah yang sangat besar. Nah, ini adalah tantangan dan ini merupakan harapan saya sebagai orang yang menjalani Karawa di Rumah Karawa. Sosok Agus Lahinta yang mencurahkan perhatiannya dalam memperkenalkan Karawa ke tingkat dunia membuat seni Karawa berkembang makin dinamis. Karawa kini menjadi sebuah karya seni warisan budaya leluhur yang bernilai tinggi.
Saya sangat bangga sekali. Kenapa? Karena saya tidak mengatakan bahwa ini adalah hasil kerja saya, enggak. Tapi ini adalah hasil doa dari seluruh orang Gorontalo yang menginginkan kain mereka itu dikenal, dikenakan, dan juga diapresiasi oleh orang lebih dari apa yang pernah ada.